Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di pertemuan ketiga dalam materi sumber daya alam, yaitu kita akan bahas di pertemuan ini tentang potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Pariwisata itu merupakan sektor yang paling potensial untuk mendatangkan devisa, baik devisa bagi negara, daerah, ataupun desa ya. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan kerja. Di lingkungan negara-negara ASEAN, peringkat daya saing pariwisata Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Potensi pariwisata Indonesia diantaranya adalah wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kita akan bahas ini satu persatu. Nanti seperti apa wisata alam, budaya, dan buatan. Pertama, untuk wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Hal ini terdapat baik di wilayah perairan laut maupun daratan. Jadi yang termasuk potensi wisata alam itu, wisata alamnya udah ada dari alam itu sendiri. Nah, itu bisa jadi tidak ada budidaya dari wisata tersebut, langsung dijadikan tempat wisata, ataupun setelah adanya budidaya. Misalnya saja kalau di kita Pantai Sawarna ya. Nah, kalau tidak ada budidaya berarti untuk lahan parkir, untuk tersedianya alat-alat rekreasi seperti misalnya untuk berenang, untuk snorkeling dan sebagainya itu tidak disediakan. Nah, kalau dengan adanya usaha budidaya itu tempat wisata alam yang sudah tersedia akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini salah satu contoh kalau yang ada di Indonesia, ada di Pink Beach, Lombok. Ini wisata pantai berarti ya. Ada juga Gunung Bromo di Semeru. Kemudian ada air terjun Nyarai di Pariaman, Padang ya. Kemudian ada juga kebun stroberi di Lembang. Nah, nanti saya akan berikan LK, lembar kerja siswa ya. Nanti tugasnya mencari wisata alam, buatan, ataupun budaya yang ada di sekitar Provinsi Banten. Nah, apa aja ya, seperti itu. Kita lanjut dulu ke wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, serta wisata kota dan desa. Ini contohnya Tanah Toraja, ada juga Borobudur atau wisata Baduy Dalam ya. Jadi ada keunikan tersendiri di daerah-daerah tersebut secara budaya. Mereka memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat modern seperti sekarang ini. Kemudian ada wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata MICE, meeting, incentive, convention,
wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Contoh objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan, atau taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Nah, nanti dicari ya kalau di kita itu apa nih wisata buatan. Saya kasih contoh misalnya di daerah Cikuya itu ada Lebak Damar ya, seperti itu kan buatan untuk foto-foto. Kemudian ada juga misalnya di Bayah wisata kolam renang. Nah, itu kan buatan juga, wisata air. Nah, kalian nanti cari lagi ya, apa aja nih wisata alam, wisata buatan, wisata budaya yang ada di Provinsi Banten. Nah, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN. 88 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang tersebar di 50 DPN. Kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional. Nah, ini ada banyak sekali di Indonesia, namun yang paling banyak di sini di Pulau Jawa ya sepertinya. Terutama di daerah Jawa Timur. Kita lanjut ke analisis dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha, kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup, serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, maksudnya, kalau kita mendirikan sebuah perusahaan atau tempat usaha, baik itu berupa pariwisata buatan atau untuk industri, contohnya saja yang simpel di daerah kita, misalnya PT Gama, kita mau membuat perusahaan semen. Nah, kita tuh harus menganalisis dampak lingkungan. Jadi, apakah jika didirikan perusahaan tersebut itu akan mencemari lingkungan atau tidak, begitu. Misalnya mencemari udara atau mencemari air atau merusak kesehatan masyarakat yang ada di sekitar industri tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya merusak, berarti tidak boleh dilakukan usaha di tempat tersebut. Ya, maka cari tempat lain gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Nah, bidang multisektor, bidang kehutanan, bidang perindustrian, ini jelas ya, bidang pekerjaan umum, bidang pertahanan, perhubungan, dan teknologi satelit. Reklamasi lahan merupakan salah satu kegiatan multisektor yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Ini ya, bisa kalian lihat, terutama yang ini nih, bidang ketenaga nukliran. Jelas nuklir itu nanti akan merusak biota yang ada di daerah yang dijadikan sebagai pusat ketenaga nukliran tersebut. Nah, jadi harus diperhatikan baik-baik. Nanti limbahnya itu dibuang kemana gitu. Jadi harus benar-benar terstruktur dan ada SOP-nya seperti itu. Supaya tidak merusak tatanan kehidupan yang ada di wilayah tersebut.
Nah, dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. Nah, yang pertama, pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan. Nah, seperti tadi misalnya PT Gama, kita harus melakukan pengkajian dulu mengenai dampak yang akan terjadi jika PT Gama itu dibuat gitu atau dibangun. Nah, dampaknya misalnya pencemaran udara karena cerobong asapnya besar dan pasti akan mencemari wilayah sekitar. Yang kedua misalnya pencemaran air karena limbahnya langsung dibuang ke laut seperti itu sehingga mempengaruhi tatanan kehidupan bagi biota-biota yang ada di laut, ikan dan sebagainya seperti itu. Semua harus dikaji terlebih dahulu. Nanti bagaimana nih cara mengatasinya? Nah, seperti itu ya. Yang kedua, melakukan evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha. Nah, di lokasi melakukan evaluasi kegiatan berarti misalnya PT Gama tadi ya, dia melakukan penambangan di pegunungan atau di daerah-daerah di sekitar pabriknya tersebut. Nah, pada saat proses kegiatan penambangan tersebut itu kira-kira nanti akan merusak tidak terhadap tanaman atau tanah, ya bisa mengakibatkan tanah longsor, kerusakan tanah dan sebagainya, itu harus dievaluasi. Kemudian yang ketiga, saran, masukan, serta tanggapan masyarakat. Nah, ini juga harus ada ketika mau mendirikan sebuah perusahaan. Misalnya tadi yang PT Gama, kita melakukan survei ke masyarakat yang ada di sekitar. Bagaimana tanggapannya? Apakah setuju atau tidak? Atau misalnya, wah jangan karena terlalu dekat dengan permukiman, sebaiknya tempatnya dipindahkan ke yang jauh dari permukiman, misalnya di mana gitu, agak di daerah hutan. Nah, itu penting ya, jadi masukan dari masyarakat itu sangat penting. Kemudian yang keempat, perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Ini juga sama, sangat penting. Jadi dampaknya itu sebesar apa? Kalau misalnya dampaknya hanya kecil, misalnya bisa ditoleransi, oke, kita laksanakan di sini. Kalau ternyata dampaknya terlalu besar dan membahayakan di kemudian hari, nah, berarti bisa kita batalkan nih untuk pembangunan perusahaan tersebut. Yang kelima, evaluasi secara holistik, secara keseluruhan, holistik itu ya, terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Yang keenam, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Jadi kalau udah dilaksanakan itu harus dilakukan pemantauan. Nah, jangan-jangan yang poin 1 sampai 5 tadi itu ada yang keliru. Ternyata memang berdampak sangat signifikan terhadap lingkungan hidup. Nah, itu harus dipantau terus. Nanti jika memang aman, ya silahkan dilanjutkan. Jika memang berbahaya, ya berarti harus dihentikan. Oke, itu saja penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai tugas kalian tentang lembar kerja peserta didik. Ini untuk tugas hari ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini anggota kelompoknya 5 orang. Jadi kalau ada yang mau 4 orang ya silahkan saja ya. 4 orang, tapi maksimal 5 orang. Mau 1 orang juga boleh, misalnya saya nggak punya kelompok, mau sendiri aja, nggak masalah. Nanti hasilnya seperti biasa di japri ke WA saya ya.
Hasilnya itu boleh kalian ini tulis ulang di buku, kemudian difoto seperti itu, atau dari sini aja, dari Microsoft Word-nya ketik biasa, kemudian kumpulkan kembali. Boleh berupa file apa aja, boleh Word seperti ini, atau boleh PDF, ya. Jadi silahkan. Di sini istilah tabel di bawah ini dengan benar sesuai dengan informasi jenis pariwisata yang kamu ketahui di wilayah Provinsi Banten, ya. Jadi ini harus digarisbawahi bahwa ini itu di wilayah Provinsi Banten, ya, bukan di Indonesia. Kamu bisa nyari nanti misalnya di internet, boleh, yang ada di Banten ada apa aja wisatanya. Yang penting dikelompokkan ke dalam wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan gitu. Contoh misalnya wisata alam yang ada di Banten. Di sini misalnya wisata alamnya Curug Ciporolak misalnya, ya. Curug Ciporolak. Lokasinya di mana? Nah, lokasinya di misalnya desa apa itu? Cikuya misalnya, ya. Daerahnya Cikuya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, seperti itu. Nah, deskripsinya seperti apa? Nah, kamu jelaskan tuh wisata Ciporolak itu seperti apa, air terjun, kemudian perjalanannya berapa menit, kemudian keindahannya seperti apa, dideskripsikan aja. Pokoknya semuanya yang kamu ketahui jelaskan di kolom deskripsi ini. Untuk wisata budaya misalnya Baduy, ya, lokasi di mana, deskripsinya apa. Atau wisata budaya itu kan ada wisata adat, ya. Adat misalnya Cibadak atau Cisungsang, seperti itu kan masih banyak, ya. Silahkan. Atau misalnya ada lagi wisata budaya Batu Bedil misalnya, ya, silahkan. Kemudian wisata buatan. Nah, misalnya wisata buatan itu tadi Lebak Damar misalnya, lokasi di mana, atau kolam renang dan sebagainya, ya. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.